Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Tadi pagi kita telah membahas beberapa ayat tentang perlunya kita berpegang teguh di atas Alkitab dan As-Sunnah. Dan apabila kita berpegang teguh di atas Alkitab wa Sunnah, maka akan menjadikan Allah ridha kepada kita, sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah dan akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, surga, dan terselamatkan dari api nerakanya. Selanjutnya, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa ketika kita berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, maka kita akan mendapatkan petunjuk keselamatan ataupun ketergelinciran. Barang siapa berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan ataupun ketergelinciran. Ini telah diterangkan dalam beberapa ayat dan juga hadis. Di antara hadis adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan, taraktu fikum ma lan tadhillu in i'tasamtum bihi. Aku tinggalkan atas kalian, pada kalian, tidak akan sekali-kali tersesat jika kalian berpegang teguh kepadanya. Taraktum fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi, yaitu kitab Allah. Apabila kita berpegang teguh pada kitab Allah, maka jaminan kita tidak akan tersesat selamanya. Maka hadis ini adalah keterangan langsung dari Rasul alaihissalam. Siapapun di antara kita yang mau berpegang teguh kepada Quran, maka dia akan selamat dan akan selamat. Kalau kita lihat kalau kita mau berpegang teguh di atas kitabullah, maka mari kita lihat di antara ayat yang ada dalam kitabullah
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Laqad kana fi Rasulillah uswah hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul uswah hasanah. Allah katakan seperti tadi yang kita bahas, bahwa pada diri Rasul telah Allah tetapkan uswah hasanah untuk orang-orang yang berharap mendapatkan ridha Allah dan berjumpa dengan hari akhir. Perhatikan kalimat uswah hasanah. Kalau uswah hasanah itu kan contoh toladan. Contoh toladan artinya kita mengambil apa yang ada pada dirinya. Ayat ini mengandung makna kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sunnah nabinya. Menunjukkan kita diperintah untuk kembali pada sunnah. Hadis tadi katakan oleh Rasul bahwa kita akan selamat kalau berpegang teguh kepada kitab Allah. Tidak akan tersesat kita. Fitnah sebesar apapun kalau kita berpegang teguh di atas kitab Allah, kita akan selamat. Ayat memerintahkan kepada kita untuk juga mengambil ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, nasihat-nasihatnya, contoh-contohnya, tingkah lakunya. Kita diperintahkan untuk mengambil uswah hasanah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Imam Ibnu Katsir mengatakan hadil ayat aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini adalah pokok yang paling besar dalam kita meniru Rasul alaihi salatu wassalam. Perintah kita untuk meniru, mengambil contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Baik dalam ucapannya, ketika Rasul berucap, ucapan-ucapannya, ataupun perbuatan-perbuatannya, kita tiru, ataupun keadaannya, dalam gayanya, berpakaian, ataupun rambutnya, ataupun jenggotnya, ataupun apa yang lainnya. Ayat ini, kata Ibnu Katsir, adalah aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam, yang Allah perintahkan kita untuk menirunya, agar kita meniru Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya kita diperintahkan untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di samping Al-Quran, kita juga diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah. Kalau kita berpegang teguh pada sunnah, artinya kita juga sedang berpegang teguh terhadap Al-Quran, Alkitab. Karena Alkitab memerintahkan kita untuk kembali atau untuk mengambil contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka faman tamassaka bis sunnah najah min hadzal zaygh wa min hadzal dhalal. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah, dia akan selamat dari kesesatan, dari ketergelinciran,
dari ad-dhalal. Yang artinya pula barang siapa berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, dia akan selamat dari segala kesesatan dan ketergelinciran. Sementara kita lihat sekarang betapa banyaknya orang tergelincir karena mereka meninggalkan Quran dan Sunnah. Imam Zuhri mengatakan, kana min madha min ulama'ina yaqul al-i'tisam bis sunnah najah. Dan ternyata ini adalah ucapan para a'immah kita, para ulama-ulama kita terdahulu, para salafus saleh. Mereka mengatakan i'tisam bis sunnah najah. Barang siapa berpegang teguh pada sunnah, selamatlah dia. Kalau kita mau berpegang teguh terhadap sunnah, maka akan menjadi selamat kita. Selamat kita dari ketergelinciran, dari ketersesatan, dari hempasan fitnah atau subuhat. Imam Malik mengatakan, as-sunnah mithlus safinah Nuh. Sunnah itu seperti umpamanya seperti perahunya Nabi Nuh. Ingat perahunya Nabi Nuh? Apa yang terjadi ketika itu? Man raqibaha naja wa man takhalla anha halak. Perahu Nabi Nuh, siapa yang naik perahu Nabi Nuh, selamat dia. Allah selamatkan. Siapa yang tidak mau naik perahu Nabi Nuh, hancur, tertelan badai. Jalan keselamatan ketika itu cuma satu, yaitu naik perahu Nabi Nuh. Tidak ada jalan lain. Ketika anaknya mengatakan, aku bisa berenang ya Abi, ternyata datang ombak besar, hancur dia. Anaknya Nabi Nuh. Tapi tidak mau naik ke perahu itu, maka tidak selamatlah dia. Yang selamat hanya yang naik perahunya Nabi Nuh saja. Maka as-sunnah diperumpamakan seperti itu. As-sunnah mithlus safinatun Nuh. Man raqibaha naja wa man takhala anha halak. Siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Siapa yang tidak mau darinya, maka dia akan hancur. Demikian pula sunnah. Siapa yang mau berpegang teguh kepadanya, dia selamat. Dan siapa yang enggan untuk berpegang teguh kepadanya, pasti hancur. Siapapun dia, besar, kecil, raja, orang kuat, semuanya akan hancur kalau mereka tidak mau berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hanya ada satu jalan. Untuk selamat, hanya ada satu jalan. Perahu Nuh, ya, dalam bentuk as-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Berkata As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'maluhu bi illa amiltu bihi. Beliau mengatakan, aku tidak akan meninggalkan sesuatu apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya kecuali aku amalkan.
Apa-apa yang Rasulullah SAW lakukannya, kecuali aku lakukan, aku ikuti, aku jalani itu. Wa inilah akhsha an taraktu syai'an min amrihi ayan an azigha. Kenapa sampai Abu Bakar menjalani segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul, tidak mau meninggalkan apa yang dilakukan oleh Rasul? Karena dia takut. Wa inilah akhsha in taraktu syai'an min amrihi, kalau aku tinggalkan sesuatu, aku takut kalaulah ada sesuatu yang aku tinggalkan dari perkaranya Rasul alaihi wasallam, an azira, khawatir aku jadi sesat, aku jadi tergelincir. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq yang digelari As-Siddiq mengatakan, aku takut kalau aku ada yang aku tinggalkan dari perkara Rasul, aku takut kalau aku akan tergelincir. Maka apapun yang terjadi pada diri Rasul, dia berusaha untuk mengikuti, dia berusaha untuk melakukannya. Dan ini banyak pula dilakukan oleh para sahabat. Ingat kisahnya Ibnu Umar ketika dia berumrah atau berhaji, di satu bukit beliau berputar. Tidak ada masalah, beliau berputar. Ketika ditanya, mengapa engkau berputar wahai Abu Abdurrahman? Maka dijawab, aku melihat Rasul alaihissalam ketika itu di tempat ini, beliau berputar. Rasul pada berputar melihat rombongan ke bawah. Tetapi Abdullah bin Umar ketika melewati tempat itu, dalam rangka mengikuti Rasul, beliau pun berputar. Beliau yakin apapun yang ditiru dari Rasul pasti itu adalah petunjuk kebaikan, pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah Abu Bakar lebih dari itu, khawatir kalau ada yang terlewat dari perkaranya Rasul, yang dilakukan Rasul dia tidak lakukan. Takut kalau menjadikan sebab ketergelinciran dia jadi sesat. Oleh karena itu, beliau radhiyallahu anhu berupaya keras untuk berpegang teguh, melakukan, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Imam Ibnu Battah mengomentari tentang ucapan Abu Bakar ini. Hadza ya ikhwani as-siddiqul akbar. Ikhwanku sekalian, kata dia, lihatlah ini. As-siddiqul akbar, Abu Bakar as-Siddiq. Yatahawwafu ala nafsihi az-zaygh. Dia takut terhadap dirinya kalau dia yang ditakuti adalah ketergelinciran. Dia takut dirinya tergelincir, sesat, takut dia. Kalau sampai in huwa khalafa syai'an mimma amara bin Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sampai terjadi penyelisihan dari perkara yang Rasulullah SAW ajarkan kepadanya. As-Siddiq
punya rasa takut yang besar seperti itu. Sementara kita di zaman sekarang, jangankan rasa takut, justru yang namanya sunnah jadikan olok-olokan. Yang namanya sunnah jadikan ucapan mudah di lisan. Itu kan cuma sunnah. Itu kan cuma nggak wajib kan? Itu kan bukan qaulullah. Itu kan qaul Rasul, manusia juga. Dan seterusnya dan seterusnya. Olok-olokan yang intinya adalah merendahkan tanpa rasa takut. Apa? Dia tergelincir menjadi orang sesat. Man tamassaka biha bisidqin hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa berpegang teguh pada sunnah, maka kalau dia jujur dengan benar-benar berpegang teguhnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk menuju as-siratal mustaqim. Karena Allah telah berfirman, dasarnya adalah Allah berfirman. Di dalam firman Allah, Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah setelah aku wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruhan, artinya Al-Quran, min amrina, dari perintahku. Aku telah wahyukan Quran kepadamu, wahai Muhammad, atas dasar perintahku. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Yang sebelumnya ada wahyu ini kamu tidak tahu tentang Alkitab, tidak tahu pula tentang al-iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Akan tetapi aku jadikan Al-Quran itu sebagai nur yang dengannya aku beri hidayah siapa-siapa orang yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Al-Quran diperumpakan an-nur, yang bisa memberikan penerang jalan. Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang Allah kehendaki, Allah beri hidayah dengannya. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Lalu Allah tutup dengan ucapan wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguh kamu memberikan petunjuk jalan, memberikan hidayah ila siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Allah jamin bahwa Nabi kita Muhammad SAW pasti dia akan memberikan jalan hidayah ke siratal mustaqim. Kalimat wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, amal isbat al-hidayah Rasul
fi qaulihi wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, fatilka hidayatul bayan wal irsyad. Kalimat hidayah dalam kalimat wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, hidayah yang dimaksud adalah hidayah al-irsyad, bukan hidayah at-taufik. Artinya Rasul alaihissalam telah memberi apa yang diucapkan Rasul adalah hidayah menuju kebenaran, menuju siratal mustaqim. Itu pasti. Kalau Anda menghendaki petunjuk jalan yang benar, jalan as-siratal mustaqim, maka merujuklah dengan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Karena pada dirinya Allah jamin wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Fa Rasul yubayyin as-siratal mustaqim. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Rasul alaihi wasallam telah menerangkan tentang as-siratal mustaqim. Wa yuraghibu fihi wa bazzalu jahdahu fi suluki al-khalqi lahu. Di samping menerangkan, Rasul pun memberikan motivasi orang untuk menempuh jalan itu, mengajak orang bersungguh-sungguh untuk agar orang masuk ke jalan yang benar ini. Perjuangan Rasul mengajak orang itu sungguh-sungguh agar manusia itu jangan sampai terjatuh kepada kesesatan. Itu bukan cuma sekedar saja. Yang penting sudah saya sampaikan, tidak demikian. Rasul berupaya berjuang, memberi arahan, memberi motivasi, mengajak, ayo, tidak bosan-bosan. Terus waktu yang beliau alaihi salatu wassalam miliki diperjuangkan untuk dakwah kepada as-siratal mustaqim. Was-sirat, kalau tadi tentang al-huda, apa makna huda? Huda artinya hidayah irsyad, bukan hidayah at-taufik. Adapun hidayah taufik, maka Rasul tidak memilikinya. Sekarang kita masuk as-sirat. As-sirat fasaratu ayat aqabaha wa hiya qaul ta'ala siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalimat siratal mustaqim telah diterangkan oleh ayat berikutnya. Dalam ayat berikutnya mengatakan siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan yang dimaksud adalah jalannya Allah, yang Allah yang memiliki langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ibnu Qudam mengatakan li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratal mustaqim, karena Rasul itu menjalani, yang dijalani oleh Rasul adalah jalan siratal mustaqim, jalannya Allah. Fasaliku sabilahu saliku siratullahi, maka mengikuti jalan ini adalah yang diikuti adalah jalannya Allah, al-mustaqim, yang lurus,
la mahalah, yang tidak ada keraguan padanya. Jadi jalan Rasul adalah jalan Shiratal Mustaqim. Jalan Shiratal Mustaqim adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalannya Allah, maka pasti lurus dan tidak ada keraguan padanya. Pasti benar adanya. Kalau kita sadar bahwa jalannya Rasul adalah jalannya Allah, jalannya Allah tidak ragu lagi, fayajib alaina ittiba'uhu wal wuquf haitsu waqafa was sukutu amma anhu sakat. Oleh karena itu, wajib atas kita untuk mengikuti jalannya Rasul. Apa-apa yang Rasul lakukan kita lakukan, apa-apa yang Rasul berhenti kita berhenti. Apa-apa yang Rasul diam, kita pun diam. Jangan melewati. Rasul salat duhur 4 rakaat. Jangan kita berpikir bagaimana caranya bisa sholat 5 rakaat. Sudah, jangan ditanya kenapa tidak sholat 5 rakaat. Tidak perlu. Karena Rasul tidak berbicara masalah itu. Rasul memerintahkan kita sholat 4 rakaat di waktu duhur. Jangan mengatakan subuh kenapa 2 rakaat. Kan lebih bagus, bisa olahraga, bisa lebih semangat. Tidak ada pembahasan, tidak perlu dibahas. Maka kita wajib melakukan apa yang Rasul lakukan, berdiam apa yang Rasul diam, dan berhenti apa yang Rasul berhenti padanya. Imam Ibnu Qayyim berbicara tentang fitnah yang menyebabkan seseorang tersesat padanya. Fitnah, kata beliau, ada 2. Fitnah itu ada fitnah subuhat, ada fitnah syahwat. Fitnah subuhat hiya a'zamul fitnataini. Yang namanya fitnah subuhat itu fitnah yang paling besar dibanding fitnah yang satunya, fitnah syahwat. Akan tapi bisa juga qad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Bisa juga seseorang terkena satunya, bisa juga dua-duanya pada diri seorang. Lah fitnah subhat tatawalladu min dha'fil basirah wa qillatil ilm. Yang namanya fitnah subhat, kapan terjatuh seseorang itu? Kapan seseorang tergelincir pada fitnah subuhat? Fitnah subuhat lahir ketika pandangan seseorang itu rendah, lemah pandangannya, ilmunya sedikit. Wala siyama idza iqtarama bidzalika fasadul qasd. Lebih-lebih lagi kalau didampingi dengan tujuan atau niatan yang jelek. Wahusul hawa, tambah lagi dengan adanya hawa nafsu. Fahunalika fitnah utma wal musibah al kubra. Kalau ini terjadi, basirahnya lemah, ilmunya sedikit, niatannya jelek, ditambah dengan adanya hawa nafsu mengiringinya, alas, lengkaplah sudah menjadi fitnah.
fitnah yang paling besar, musibah yang paling agung pada diri seseorang. Bisa jadi dia berbangga, bisa melakukan seperti itu dalam kondisi terfitnah yang besar itu. Kita melihatnya kasihan, tapi mereka berbangga diri dengan kondisi seperti itu. Ketika kondisi seperti itu, faqul ma syi'ta fi dhalali syai'in qasad wal hakim 'alil hawa wala huda ma'a dha'fal basiratihi wa qillati ilmihi bima ba'atha Allah bihi rasulahu sallallahu. Lah kalau kondisinya seperti ini, terserah kamu bicara apa terhadap seseorang yang tujuannya jelek, ilmunya sedikit, hawa nafsunya mendominasi, basirahnya lemah. Mungkinkah dia mendapatkan apa? Hidayah? Seperti yang Allah tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang Allah utuskan kepada Nabinya Muhammad SAW, maka suatu hal yang kecil sekali, tidak mungkin. Bahkan fitnah yang seperti ini, fitnah subuhat, hadhihi fitnah maluhu ilal kufur wan nifaq, ma'aluhu ilal kufur wan nifaq, akan memberikan hasil kekufuran dan nifak, kemunafikan. Karena fitnah-fitnah tadi, subuhat itu akan menggiring seseorang, menjadikan seorang yang kufur ataupun seorang yang munafik. Yang seperti inilah orang-orang munafik terjatuh padanya. Wahia fitnatul munafikin wa fitnatul ahlul bid'ah. Fitnah yang seperti inilah, fitnah subhat seperti inilah yang menimpa pada orang munafikin, yang menimpa pula pada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu terjatuh karena fitnah subhat, bukan syahwat. Walaupun ada yang dua-duanya. Maka wala yunajji min hadhil fitnah illa tajridu ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, tidaklah mungkin selamat kecuali dia membersihkan diri hanya mengikuti ittiba' Rasul alaihi salatu wasallam. Lepaskan segala sesuatunya, ikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Maka fatahkimuhu fid diqid din wa jillihi zahiri wa batinihi wa akidihi wa a'malihi. Maka harus dia berhukum dengan hukum agama ini, baik yang sifatnya lembut, detil, sampai yang sifatnya jelas. Dari yang masalah yang lembut, yang kecil, sampai masalah yang jelas. Dari masalah yang zahir atau masalah yang batin. Dalam masalah akidah atau dalam masalah amal, perbuatan-perbuatannya. Haqaiqihi wa syara'ihi, baik dalam masalah hakikat-hakikat ataupun dalam masalah syariat. Maka
fayatalaqa anhu haqa'iqul iman wa syara'il Islam wa ma yusbitu lillahi min sifat wal af'al wal asma kama yanfihi anhu. Maka dengan itu semua akan nampak hakikat keimanan tentang syariat Islam, dan kita bisa tahu ketika mengikuti jalannya Rasul, kita akan tahu apa-apa yang perlu diisbatkan untuk Allah dari sifat-sifatnya, dari perbuatan-perbuatan Allah, dari nama-nama Allah, dan apa-apa yang perlu kita singkirkan dari sifat, nama, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatalaqqa anhu wujubus shalawat wa awqat wa a'dadaha. Dan kita juga dari sana bisa mendapati tentang salawat, tata cara salat, tentang jumlahnya, tentang waktu-waktunya, tentang tata caranya, semua kita bisa dapati kalau kita mengikuti tata cara Rasul alaihi salatu wassalam. Kita harus mengikutinya. Maka umat ini sangat memerlukan ilmu dan amal untuk mengikuti ittiba Rasul alaihi salatu wassalam. Maka al-huda, petunjuk itu, yang namanya petunjuk Rasul, al-huda, kullu hudair ala aqwalihi wa af'alihi wa kullu ma kharaja anha fahuwa dhalal. Maka yang namanya petunjuk adalah semua apa yang diucapkan Rasul, dari ucapan-ucapannya, apa yang diperbuat oleh Rasul, semua itu adalah al-huda. Kalau kita mendapatkan Rasul telah berkata ini dan itu petunjuk. Rasul telah melakukan ini dan itu petunjuk. Rasul dalam satu saat ada orang berkata gini, Rasul diam, itu petunjuk. Walhasil apa yang dilakukan Rasul itulah petunjuk. Sebaliknya yang keluar dari apa yang tidak pernah dilakukan Rasul itu adalah kesesatan. Lawannya yang tidak ada pada perbuatan Rasul, maka itu adalah kesesatan. Ibnu Qayyim pun berkatakan tentang ma huwa as-siratal mustaqim. Beliau mengatakan as-siratal mustaqim hiya tariqullahi alladhi nasaba li ibadihi ala alsun rasulih. Siratal mustaqim adalah jalannya Allah yang Allah tetapkan untuk hambanya lewat lisan Rasulnya. Setiap Rasul di zamannya, maka dia adalah ucapannya adalah siratal mustaqim, karena dari Allah SWT. Allah tetapkan kepada hambanya untuk mengikutinya. Maka di zaman kita, apapun yang keluar dari Rasul adalah siratal mustaqim. Bahkan Allah telah menerangkan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala ucapan yang diucapkan Rasul adalah wahyu. Apapun yang diucapkan Rasul itu adalah wahyu. Marahnya Rasul wahyu, diamnya Rasul wahyu,
ucapan Rasul wahyu. Apapun yang diperbuat oleh Rasul, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka Allah telah tetapkan kepada hamba-hambanya lewat lisan Rasulnya, wa ja'alahu muwassilan li ibadihi ilaihi. Lisan-lisan para Rasul ini dijadikan penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengucapkan langsung pada hamba-hambanya. Allah menyampaikan wahyunya itu tidak langsung kepada manusia semua, tidak. Tetapi melewati para rasulnya. Sehingga ja'alahu wasilan li ibadihi ilaihi. Wala tariqu lahum illa siwahu. Maka tidak ada jalan lain hubungan antara Allah dengan hambanya dalam masalah wahyu kecuali lewat Rasul. Tidak ada jalan lain. Maka dustalah ketika seseorang mengatakan aku telah mendapatkan wahyu dari Allah, atau aku telah diperintah oleh Allah, semalam dalam mimpiku aku berjumpa dengan Allah. Siapapun dia orangnya ketika di zaman sekarang mengatakan bermimpi berjumpa dengan Allah, lalu merubah syariat yang ada, maka itu dusta. Karena wahyu sudah hilang, sudah tutup. Dengan kematian Nabi kita Muhammad SAW, sudah tidak wahyu lagi turun. Maka wala tariqa lahum ilaihi siwah. Tidak ada jalan lain kecuali hanya jalan Rasul dalam masalah petunjuk yang Allah tunjukkan untuk hambanya lewat Rasul. Balit turukulluha masdudah illa hadza. Bahkan semua pintu-pintu, semua jalan-jalan tertutup kecuali ini saja, satu saja. Kalau antum ingin mendapatkan hidayah, kalau antum ingin mendapatkan kebenaran, kalau antum ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, jalannya cuma satu, yaitu jalan wahyu yang disampaikan lewat para rasul. Untuk kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan ini adalah ifraduhu bil ubudiyah wa ifradu rasulih sallallahu alaihi wasallam bit ta'ah. As-siratal mustaqim yang sedang kita bahas ini adalah ifrad bil ubudiyah dan ifrad Rasul sallallahu alaihi wasallam bit ta'atihi. Isinya adalah harus kita mengesahkan dalam peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ifrat dalam ittiba dan ketaatan hanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tariqul mustaqim, inti isinya adalah dua. Mewajibkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, dan untuk ittiba
atau taat hanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fala yusyriku bi ahadun fi ubudiyatihi wa la yusyriku bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam ahadan fi taatihi. Maka kita tidak boleh untuk mensyirikkan, untuk menyekutukan dalam peribadatannya kepada selain Allah. Maka tidak boleh pula kita untuk menyekutukan dalam ketaatan kepada selain Rasul dalam kita berittiba. Fa yujarrid at-tauhid wa yujarrid al-mutaba'ah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diperintahkan adalah kita untuk mengesahkan dalam bertauhid, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengesahkan dalam mutaba'ah hanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka semua ini memerintahkan kepada kita untuk kita berpegang teguh pada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua ini adalah kelaziman kita sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mau selamat dari ketersesatan, maka pegang teguhlah kitabullah dan sunnah. Siapa yang berpegang teguh kepadanya, maka dia akan selamat. Siapa yang bermudah-mudahan dia akan tersesat, dan sudah banyak sekali contoh. Sudah terlalu banyak contoh orang-orang yang bermudah-mudahan terhadap sunnah, tidak mau mengakui sunnah, maka dia sesat sesat-sesatnya, jauh sejauh-jauhnya dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Rasul alaihi wasallam katakan dalam hadis yang pertama kita baca, taraktu fikum ma lan tadhillu in i'tasamtum bihi kitaballah. Aku tinggalkan untuk kalian semua, tidaklah akan tersesat dia bila dia berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah. Sebaliknya dalam Al-Quran Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Telah ada contoh teladan pada diri Rasul untuk orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Menunjukkan Allah perintahkan kepada kita untuk berpegang teguh pada sunnah Rasul. Dua dalil ini saling mengikat agar kita semua berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selamat dari kesesatan. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi sekarang. Insyaallah buah-buah yang lain, hasil-hasil yang lain dari kita berpegang teguh kepada sunnah dan kitab dan sunnah akan kita bahas di kemudian waktu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.